politik identitas diisukan lagi kepada Mas Anies. Anda yang ngisuin, kita nggak pernah ngisuin. Anda yang ulang-ulang. Udahlah, kalau Anda mengulang-ulang ya itu yang jadi. Kita ngomongin soal perubahan, keadilan, diulang-ulang, ditarik-tarik pada isu yang kita nggak pernah ngomongin. Jadi siapa yang sesungguhnya mengarahkan ini? Anda. Stop doing that. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, di sini memang agak lucu sekali ya. Di sini ketika Anies Baswedan ditanya oleh wartawan tentang isu politik identitas, di sini terlihat Anies kayaknya tidak senang dan bahkan terlihat marah dan bahkan juga mengerutkan dahi. Padahal apa yang dikatakan oleh wartawan menurut saya sangat benar sekali. Kita masih ingat sejarah Anies Baswedan pada saat yang lalu memenangkan konsultasi Pilkada DKI Jakarta yang lalu. Sangat terekam jelas dan media-media juga tersimpan rapi ya, yaitu dokumentasi pada Pilkada 2017 yang lalu. Jadi di sini menurut saya seharusnya dijawab dengan tegas lah. Atau gimana, bukan malah baper seperti ini. Terlihat banget Anies di sini sangat baper sekali, terbawa perasaan ketika ditanya oleh wartawan yaitu tentang politik identitas. Ya memang masyarakat kemungkinan tidak mau lah, yaitu Pilkada DKI Jakarta terulang pada Pilpres 2024. Jelas tidak mau lah terulang lagi. Makanya di sini wartawan kemungkinan akan memastikan berjalannya 2024 tanpa adanya politik identitas. Tetapi ketika ditanyakan ke Anies Baswedan, jawaban Anies Baswedan malah sangat lucu. Seharusnya tanya tentang perubahan atau apa. Ya di sini kan terserah yang bertanya ya, terserah yang menanyakan hal tersebut karena memang sangat terekam jelas, yaitu Anies Baswedan pada waktu lalu menggunakan politik identitas. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Romeo Walker 19. Kita hanya mengingatkan Pak, jangan baper gitu dong Pak Anies Baswedan. Bukannya Bapak saat itu menikmatinya. Seperti ini video dari Anies Baswedan. Kalau politik identitas diisukan lagi kepada Mas Anies. Anda yang ngisuin, kita nggak pernah ngisuin. Anda yang ulang-ulang. Udahlah, kalau Anda mengulang-ulang ya itu yang jadi. Kita ngomongin soal perubahan, keadilan, diulang-ulang, ditarik-tarik pada isu yang kita nggak pernah ngomongin. Jadi siapa yang sesungguhnya mengarahkan ini? Anda. Padahal sudah jelas kok, lawan-lawan politik dari Anies Baswedan bahkan juga masih teringat, yaitu tentang Pilkada 2017 yang lalu. Ya tidak masalah, itu karena memang kewenangan dari wartawan lah menanyakan isu itu lagi. Karena itu adalah isu setiap pemilihan lah, pemilihan Pilkada, Pilpres, apalagi juga Anies Baswedan yang pada waktu lalu yaitu menang di Pilkada DKI Jakarta pada 2017, sekarang akan ikut kontestasi Pilpres. Maka juga masyarakat akan mengulang lagi lah, terulang lagi dan mengingat kembali yaitu apa yang pernah dilakukan Anies Baswedan pada saat memenangkan Pilkada 2017 yang lalu. Yuk kita flashback lagi lah, kita flashback ke 2017 pada saat kampanye. Di sini bahkan ada yaitu 147 spanduk tolak salatkan jenazah dan sejenisnya diturunkan. Di sini kan kita tahu arahnya seperti apa. Yang mendukung Ahok lah tentunya. Yang mendukung Ahok. Di sini Pemprov DKI telah mencopot 147 spanduk yang berisi penolakan untuk mensalatkan jenazah mendukung penista agama dan sejenisnya. Spanduk-spanduk tersebut diduga sengaja dipasang oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik. Nah, dari sini menurut saya sudah sangat jelas lah. Seharusnya kan Anies Baswedan ya memberikan teguran lah kepada kelompok-kelompok tersebut yang memasang spanduk tersebut. Memberi teguran. Menurut saya itu yang sangat keren. Tetapi menurut saya tidak ada teguran apapun dari Anies Baswedan sehingga spanduk-spanduk tersebut juga sampai masif, yaitu hingga 147 spanduk. Bayangkan, itu yang dicopot. Kemungkinan yang belum dicopot ya sangat banyak. Jadi spanduk sudah diberhentikan. Jadi kemarin saja Sabtu sudah dilaporkan 23. Sekarang sudah 147 spanduk yang dicopot. Bukan dicopot oleh Satpol PP saja, tapi oleh juga kesadaran warga dan tokoh masyarakat setempat dan juga Satpol PP. Kata PLT Gubernur DKI Jakarta Sumarsono di Balai Kota Gambir pada Senin 13 Maret 2017.
Pria yang akrab disapa Sony itu mengucapkan terima kasih kepada warga yang sudah secara sadar mau menurunkan spanduk-spanduk tersebut. Sony menyebut masyarakat setempat bahkan tidak mengetahui pemasangan. Berarti di sini kan memang ada tersistem ya. Tersistem, yaitu bahkan warga setempat pun juga tidak mengetahui siapa yang memasang spanduk tersebut. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Nah, di sini dari RD Nasrul. Tanpa spanduk, Anies Baswedan tidak akan jadi gubernur. Hasil dari spanduk mayat bukan mengulang-ulang. Cukup di DKI saja 5 tahun dengan 74 TGUPP plus ormas binaan Yaman, Gerindra, PKS, Nasdem. Ya, di sini juga sangat jelas sekali lah. Tidak mensolatkan jenazah pendukung dan penista agama, bukan sara tapi perintah agama. Jelas-jelas sara ya. Aneh juga. Di sini dari Romeo jelas tidak akan memenangkannya. Makanya banyak hutang budi dengan ormas-ormas di JKT. Tidak heran hibah bertebaran dan jor-joran buat mereka. Bener kok, terserahlah siapapun presidennya asal jangan Anies. Yes, apalagi pada waktu lalu Caimin dan bahkan juga Anies Baswedan berkunjung ke kediaman HRS lah. Kita tahu pada Pilkada 2017 lalu itu Anies Baswedan itu didukung oleh kelompok PA212 dan bahkan juga pada waktu lalu berdemo kepada Ahok lah, yaitu untuk menahan Ahok dan diproses secara hukum tentang kasus penistaan agama pada waktu lalu, dan bahkan dikabarkan ada 7 juta umat yang berdemo menuntut Ahok. Ya, Anda tuh sudah tahu sendirilah pada waktu itu memang sangat masif. Big no to Anies, mending balik ke Orba daripada jadi Haman kedua. Muka Abbas kesel banget kayaknya, tabiat yang sungguhnya. Ingatkan terus, kalau lupa berarti nggak pantas jadi presiden. Jangan melupakan sejarah karena sudah mencatat. Ya, kemungkinan akan sama ya pada perpolitikan saat ini. Kemungkinan sejarah akan mencatat ketika Gibran maju sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto, karena juga umur masih kurang mencukupi. Tetapi ada palu MK sudah diketok dan akhirnya bisa melenggangkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Pak Prabowo. Itu kemungkinan akan disorot lah, akan diingat-ingat terus oleh masyarakat Indonesia, yaitu tentang kejadian ini. Ya, hampir sama dengan Anies Baswedan yang akan juga terus diingat oleh masyarakat luas. Di sini juga ada berita media asing ramai beritakan kekalahan Ahok dalam Pilkada DKI. Di sini Pilkada Gubernur DKI Jakarta menarik perhatian media-media internasional. Pemberitaan itu fokus pada kekalahan kandidat petahana Ahok dari penantangnya Anies Baswedan. Mayoritas media-media asing menyebut Pilkada DKI sebagai pemilihan umum yang terpecah belah dengan mengkaitkannya pada kasus penistaan agama yang menjerat Ahok, seperti dilansir pada 20 April 2017. Media ternama Amerika Serikat itu memberi judul Jakarta Governor Election After Divisive Campaign pada artikelnya soal Pilkada DKI yang digelar pada 19 April. Gubernur Ahok mengakui kekalahannya dalam pertarungan pilkada pada 19 April ini, mengakhiri apa yang disebut oleh salah satu surat kabar sebagai kampanye paling kotor, paling terpolarisasi, sebut CNN dalam kalimat terbuka artikel seraya menautkan link editorial surat kabar Jakarta Post tertanggal 18 April. Bahkan juga media asing menyoroti, yaitu pilkada atau kampanye paling kotor dan paling terpolarisasi. Bahkan juga media-media asing juga menyoroti yaitu pemilihan gubernur pada Pilkada 2017 yang lalu. Jadi memang rekam jejak di sini tidak bisa dibohongi ya, yaitu tidak bisa dihapus karena masyarakat sudah mengingat betul, yaitu Pilkada 2017 yang lalu syarat-syarat yaitu tentang politisasi agama dan lain sebagainya di situ. Jadi menurut saya kalau Anies Baswedan ingin mencalonkan sebagai capres, pasti masyarakat juga akan mengingat hal tersebut kembali. Jadi pertanyaan dari wartawan menurut saya tidak salah. Yang salah menurut saya justru Anies yang menjawab, menurut saya juga tidak nyambung ya. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.